dalam masalah mengqada salat. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang cukup panjang juga. Inna awwalu amalin yuhasabu 'inda Allah ta'ala al-'abdul muslim wa hiya as-salat. Ibadah yang pertama nanti di hadapan Allah yang diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia adalah salat. Salat dulu, baru ngikut ibadah-ibadah yang lain. Fa in saluhat faqad anjaha wa aslaha. Apabila salatnya sempurna, maka apa kata Nabi? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, tak payah lagi engkau lihat ibadah-ibadah yang lainnya wahai malaikatku, kata Allah. Langsung saja orang ini masukkan ke dalam surga. Selesai masalahnya. Ini perkara masalah salat kita sempurna. Apabila fa'idin taqasa. Nah, di sini redaksi bahasa yang menyebabkan para ulama berbeda perspektif ataupun berbeda pemahaman. Fa'idin taqasa. Apabila salatnya kurang sempurna, inin taqasa itu kan diambil dari kata naqis. Naqasa yang kisuna kisun kurang. Apabila salatnya kurang, maka perhatikan betul daripada salat-salat at-tatawwu', salat sunnahnya. Sempurnakan salat sunnahnya, ataupun salat sunnah itu adalah penyempurna bagi salat fardunya. Ini redaksi bahasanya. Maka di sini terjadi dua paham, apalagi di Indonesia. Maka kesimpulan yang pertama adalah salat yang ditinggalkan secara sengaja tidak ada celah kita untuk mengqadha daripada salat itu. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Perbanyak salat sunnah, perbanyak salat rawatib, perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan dapat menutupi daripada kekuranganmu ataupun maksiat yang sudah lama engkau lakukan. Simpel saja. Ini teman-teman dari Madinah berpaham seperti itu. Sehingga qada salat itu tidak ada. Yang ada qada salat itu hanya salat yang ditinggalkan tidak sengaja, baru disyariatkan. Contoh, ya kita telat bangun sudah jam 8, itu disyariatkan. Ini ittifaq kesepakatan ulama, wajib diqadha itu. Nabi sendiri mengqadha daripada salat subuh tadi yang sudah berlalu waktunya dengan Bilal bin Rabah dan juga jajaran para sahabatnya. Tapi kalau salat itu ditinggalkan secara sengaja, tidak ada celah kita untuk menggantinya kembali. Maka gantilah dengan ibadah-ibadah sunnah. Satu qaul. Karena tadi mereka mengartikan intaqasa itu kurang. Kurang yang dimaksudkan bisa ditutupi dengan salat sunnahnya adalah salat fardu yang ditinggalkan dengan sengaja. Salah satunya penjelasannya seperti itu. Berarti kalau disengaja salat fardu itu tidak boleh, tidak ada celah kita untuk mengqadha itu. Kalau tidak disengaja baru wajib diqadha. Kapan kita qadha? Kapan kita ingat, tidak harus menunggu waktu yang sama. Subuh engkau tinggalkan, jangan engkau mengqadha waktu subuh yang akan datang. Khawatirnya asar malaikat maut datang, tidak sempat mengqadha salat itu. Maka apa kata Nabi? Kapan engkau ingat salat itu, maka qadha. Satu. Nah, pemahaman yang kedua ini jumhur ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan jumhur ulama fuqaha berpandangan salat yang tertinggal disengaja ataupun tidak sengaja tetap wajib untuk diqadha. Nah, saya lebih cenderung memang pandangan yang kedua. Ulama mazhab berpandangan seperti itu. Tetap wajib untuk diqadha. Sedangkan salat yang tertinggal tidak sengaja wajib, apalagi ada unsur kesengajaan. Ini dilalah istidlal yang diambil oleh para ulama-ulama fuqaha. Nah, kalau ada di antara kita yang berpaham mungkin yang pertama, ya silakan. Yang mengikuti ulama yang pertama mengatakan tidak ada qadha salat yang ditinggalkan secara sengaja. Tapi yang kedua tetap wajib. Kapan kita tunaikan ataupun untuk mengqadha salat kita 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu? Berapa jumlah kemampuan daripada engkau untuk mengqadha itu tunaikan, kata para ulama. Contoh salat zuhur
kita sholat zuhur sudah selesai, ba'diyah sudah selesai, ya, sehingga kita mengqadha atau qadha dulu baru ba'diyah boleh, ya, asal kita belum masuk waktu sholat asar, ya. Kalau kita mampu 5 waktu silahkan, mulai sholat zuhur salam, berdiri lagi usolli faradul asri 4 raka'atin qada'an lillahi ta'ala, selesai salam, kemudian berdiri lagi untuk apa? Sholat maghrib, usolli faradul maghrib 3 raka'atin ya mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala, selesai salam, berdiri lagi. Berapa jumlah sholat yang mampu engkau qadha? Tapi jangan memberikan mudarat juga. Sudah salam terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan ini tidak bisa bangkit lagi ya. Terlalu banyak sholat yang ia qadha. Nah, ini kan memberikan mudarat kepada mereka. Maka boleh satu waktu 5 sholat untuk kita qadha zuhur. Kalaupun tidak sanggup 5 waktu, 1 sholat juga boleh. Ya, sholat zuhur kita tunaikan adaan ataupun ma'muman. Setelah selesai itu baru kita berdiri lagi untuk qadhaan. Setelah itu baru sholat sunnah ba'diyah. Ya, kalau kita tahu kapan kita meninggalkan sholat, tunaikan, tidak harus menunggu waktunya. Ini kan sudah terlalu lama dan juga sudah terlalu banyak kita meninggalkan sholat itu, tidak tahu lagi jumlahnya berapa. Maka sepanjang hidup kita, selagi masih ada kekuatan, setiap kali selesai sholat fardu berdiri lagi untuk mengqadha daripada sholat itu. Niatkan qadha beberapa puluh tahun yang lalu. Kalaupun kita mampu 5 waktu 5 kali sholat, hitung saja lah Pak, berapa jumlah rakaatnya itu. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Sedangkan sholat tarawih saja yang ambil yang 8 rakaat kan seperti itu, sudah hilang kawan ini. Apalagi lebih lama sedikit dibandingkan ini. Berarti ada yang mengatakan ada unsur kebolehan untuk mengqadha sholatnya ibu apabila ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, dan ada yang mengatakan hanya boleh diqadha itu ketika sholat itu ditinggalkan tidak ada unsur kesengajaan, ya, seperti ini. Jadi Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.